Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, ini akhirnya gue mau jawab secara video aja, karena udah banyak orang nanya, bang, coba dong jelasin. Gue paling kesel kalau disuruh jelasin di chat gitu ya, apalagi minta nelpon gitu. Nggak bisa guys kalau nelpon lagi, karena udah ada penjelasannya di video gitu kan. Tapi memang sih untuk hal ini video itu kan cuma satu. Ya udah, ini gue bikin, gue rangkum dalam satu video supaya kalian jelas ya. Jadi judulnya adalah berapa total habis dari nol, nggak punya apa-apa ya, nggak punya paspor, nggak punya visa, sampai kita bisa dapat paspor, visa dan ke Amerika gitu ya. Ini banyak yang nanya nih, sering banget nanya nih, dan gue capek ngejelasinnya. Ya gimana? Ngejelasin salah satu, udah gitu belum tentu jadi lagi dia bikin kan. Itu namanya Anda mengerjakan orang yang sudah banyak kerjaan gitu. Bukannya karena apa-apa, tapi kita biasakan punya platform ya guys ya. Untuk bertanya silakan di YouTube, untuk nge-apply silakan ke kami langsung gitu ya. Kalau memang sudah fix tapi masih ada kurang jelas, it's okay, nanya langsung. Tapi dia udah positif untuk mau bikin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya akan jawab langsung. Berapa uang yang akan kalian harus siapkan itu atau habiskan mulai dari nol ya, sampai kalian bisa terbang ke Amerika? Oke? Ya. Kita pertama bahas dari paspor. Bikin paspor gitu ya. Ini sekali lagi di luar transportasi pribadi kalian ya. Misalnya bikin paspor pasti ada transportnya dong. Itu nggak usah kita hitung lah. Itu kan tergantung rumah kalian di mana dan jaraknya ke imigrasi tempat kalian bikin paspornya kan gitu ya. Jadi kita hanya ngitung bagiannya aja. Paspor biasanya harganya Rp350.000 gitu ya sekarang ya. Dulu waktu gue bikin masih 300.000, sekarang udah Rp350.000. Itu 350.000 yang biasa gitu ya. Sekarang terus juga ada yang elektronik itu 650.000 guys gitu ya. Jadi ada dua tipe paspor gitu ya, yang biasa 350, lalu yang elektronik 650.000 gitu ya. Jadi dua paspor ini silakan kalian terserah mau pilih yang mana. Taktung gue lupa salin. Nah, silakan kalian pilih yang mana gitu ya, yang bisa sesuai dengan kalian gitu ya. Kalau dulu elektronik itu sudah plus visa Jepang gitu ya, tapi sekarang ke Jepang itu nggak perlu visa lagi guys. Jadi nggak ada lagi tuh kayak perbedaan elektronik sama yang biasa. Kalau dulu biasa 350, elektronik 650, tapi 650-nya sudah plus visa Jepang gitu ya. Yang visa Jepang dimana kalau kita nge-apply sendiri tuh harganya sekitar 500 ribuan. Nah sekarang setelah Jepang sudah tidak perlu visa lagi Indonesia gitu ya, jadi ya nggak ada bedanya sih elektronik sama yang biasa gitu guys. Nah itu visa itu paspor. Habislah kita taruh yang paling mahal ya, 650.000. Taruh kalian bikin yang elektronik semua 650.000. Lalu untuk visa kalian bertanya, visa berapa bang? Kalau visa kalian mau bikin langsung di embassy, harganya sekitar 2 jutaan ya. Oke? Di embassy bikin sendiri ya. Tapi kalau sama tour, biasa turnya di harga range sekitar 3 jutaan. Ini sekali lagi pilihan tergantung kalian. Kalian mau bikin sendiri atau bikin tour, semuanya pasti ada harganya lebih mahal di tour, karena tour mereka ada jasanya. Kalau bikin sendiri kalian nggak pakai jasa orang, tapi kalian capek kan gitu ya. Bikin sendiri 2 jutaan, amatur 3 jutaan. Silakan pilih sendiri. Nah sekarang kita bikin yang harganya 3 jutaan
Yang paling tinggi lagi 650.000 tambah 3 juta. Anggap visanya juga udah lolos gitu ya. Kalian harus siapin tiket perjalanan ke Amerika. Sekarang kita ngomong tiket sekarang, wah lagi menggila guys. Ya, parah banget gitu ya. Harganya tuh aduh pusing deh gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin tiket Amerika, kisarannya berapa? Yang paling murah sekarang itu kita harus pulang pergi guys ya, karena visa turis. Visa turis kalau kalian nggak ada yang pulang nih, kalian bisa nggak boleh masuk gitu ya, karena harus bolak-balik gitu ya. Pergi dan pulang biasanya tuh habis 15 juta, itu yang paling murah. Sekarang ya, ini ngomongin sekarang nih per Oktober ini ya, per Oktober gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa dapet yang lebih murah dari situ, misalnya dapat yang 13 juta, ya syukur-syukur 12 juta. Cuman agak susah ya gitu ya. Perjalanannya biasanya kan kalau nggak ke New York, Los Angeles ya, kalian cek aja itu biasa Los Angeles mahal sekali ya, New York cenderung lebih murah gitu ya. Nah, kalau kalian lihat lagi di Traveloka sekarang harganya 20 jutaan. Taruh kita ambil lagi yang paling mahal, 20 juta. Bener ya? Gitu ya, pulang balik 20 juta guys ke Amerika. Oke? Plus selama di Amerika kalian juga harus punya tiket hotel. Hotel harus sudah di-book guys. Kalau nggak ada tiket hotelnya, kalian juga akan dicegat imigrasi dan dipulangkan. Karena apa? Ini kamu mau turis, kok nggak punya tempat tinggal, gitu ya? Nggak ready. Nah, sekarang kita ngomongin hotel. Hotel kamu mau di mana? Kalau di tempat yang kota gitu ya, otomatis lebih mahal. Kalau yang agak ke pinggir gitu ya, itu agak murah. Harga hotel itu berkisar yang di pinggiran gitu ya, pinggirannya Amerika itu 1,5 sampai 2 juta lah. Itu ya kalau bisa dapat yang di bawah 1,5 sih jago banget kalian gitu ya. Ya lumayan itu hotelnya gimana, saya juga udah nggak ngerti gimana penampakannya gitu ya. Itu yang di pinggiran 1,5 sampai 2 juta. Kalau di kota itu kecenderungannya 2 sampai 3,5 juta gitu ya. Itu yang paling murahnya guys ya. Nah, sekarang kita sekali lagi ngambil yang di kota dong. Masa kamu di pinggiran mau jalan-jalan jauh dari tempat hiburan ya kan? Apalagi kalau hotel di New York itu udah 3 juta, 3,5 juta, udah mahal-mahal lah gitu ya. Taruh kamu liburan berarti ngambil yang di tengah kota, 3 juta aja, 3 juta. Harus langsung di book selama kalian di situ. Berapa hari? Misalnya jalan-jalan kalian 10 hari, 3 juta dikalikan 10, benar ya? 30 juta. Sekarang kita total guys, berarti 30 juta tambah 20 juta untuk tiket pesawat pulang pergi, udah 50 juta. Tambah visa 3 jutaan, 53 jutaan. Tambah paspor 650.000, 53 juta 650.000. Kalau saya mau buletin, siapin 55 juta guys, supaya kalian bisa ke Amerika. Itu udah budget yang mewah ya, mewah dalam tanda kutip mewah. Kenapa gue bilang mewah? Tadi hotel di tengah kota gitu ya, tiket juga gue ngambilnya mahal gitu ya, nggak nunggu yang murah 15 juta. Jadi ini bisa turun, bisa turun kalau kalian budget yang murahnya bisa di angka 45 juta. Jadi range-nya 10 juta gitu ya. Yang mewahnya 55, yang range bawahnya 45, ya 40 sampai 45 lah. Mewahnya 50 sampai 55 gitu ya guys ya. Jadi tergantung kamu dapat tiketnya berapa, kamu dapat tiket hotelnya berapa, tiket pesawatnya berapa. Tapi kalau kayak paspor kan udah fix gitu ya. Jadi itu nggak bisa digoyang lagi. Nah itu, jadi jelas ya. Jadi kalau mau tanya berapa untuk bisa disiapkan, minimal di kantong kalian harus punya 40 juta, minimal 40 juta ya, supaya aman ya 50 juta. Nanti bisa lah dibantu-bantu
kalian misalnya, tolong dong bang, bisa bantu cariin nggak tiket yang agak murahan supaya, karena budget saya nih udah mentok nih, gitu kan. Ya udah, kita bantu guys. Tapi ya siapin lah segitu. Kalau nggak ada segitu jangan ngomong gitu ya. Kadang yang kesel ya, bang, saya belum punya apa-apa. Saya dulu juga nggak ada. Ya Anda ngapain ngobrol sama saya ya? Itu namanya Anda bikin kesal gitu. Oke. So that's it guys. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda. Kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti. Silahkan komen di bawah ini kalau mungkin ada tambahan-tambahan gitu atau ada masukan. Kalau kalian suka di subscribe dan di like. Kalau suka juga di share ke teman-teman kalian biar mereka tahu informasi tentang pervisaan Amerika. Itu ya guys ya. Bersama saya Jerry Benson Shopping. Tunggu saya di channel konten-konten berikutnya. Bye bye.